A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini terakhir untuk Ya Allah wa la yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim. Surat Al-Hajj ayat 55. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki kula wingi sampun nerangaken kedhi wa la yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Tak henti-hentinya dan tak henti-hentinya orang-orang yang kafir berada di dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran. Hatta ta'tiyahumus sa'ah, hingga datang kepada mereka waktunya meninggal mereka, waktu kematian mereka secara baghtah, secara ya Allah ya Rabbi ya Karim, spontan, secara mengagetkan. Sa'atu mautim aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim, atau datang kepada mereka siksaannya hari yang mandul. Teng mriki dingendikaken kula wingi sampun kula terangaken gedhi wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin ay syakkin minhu ayil qur'ani. Dan tak henti-hentinya orang yang kafir itu berada di dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran. Kalau ini sampun kita mengikuti tafsiran yang pertama, berarti ay bima alqahu syaitanu ala lisanin nabi summa ubtilah, yakni sebab apa yang disusupkan oleh syaitan atas lisannya Kanjeng Nabi, yang kemudian hal tersebut dibatalkan. Atau kalau menurut tafsiran kedua, yaitu syaitan mampu menyusupkan pemahaman-pemahaman yang sesat terhadap orang-orang yang mendengarkan, yang mengetahui tentang bacaan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya memang seperti inilah kondisi daripada Ya Allah ya Rabbi ya Karim, keadaan daripada orang-orang yang kafir. Sekali lagi, orang yang kafir itu selalu berada di dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran. Jadi di sini orang-orang kafir itu cuma ragu terus kepada isi daripada Al-Quran. Mulana sampai Syekh Mutawil Asy'arawi bolak-balik dawuh, mereka menyerang dan membuat keraguan-raguan terhadap agama Islam ini dari segala arah. Pertama, dari segi mereka meragu-ragukan tentang masalah ketuhanan, sosok adanya Tuhan dan sosok keesaannya Tuhan. Itu orang-orang kafir bertindak seperti itu, mencoba membuat keraguan-raguan, membuat ragu semua manusia tentang adanya Tuhan, tentang keesaan Tuhan. Sehingga banyakkan dari mereka yang tanda kutipnya menyuarakan kekafiran mereka, ketidakpercayaannya mereka terhadap Tuhan, menyuarakan kepercayaan mereka tentang Trinitas Tuhan menurut keyakinan mereka. Kan seperti itu, sehingga membuat keraguan-raguan terhadap kita semua. Bon, itu yang pertama. Dan yang kedua juga, mereka tidak berhenti pada hal itu, tapi mereka juga meragukan, artinya membuat keraguan-raguan di dalam hati kita tentang sosok baginda Nabi. Tentang sosok baginda Nabi, yang mengatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, baginda Nabi itu merupakan apakah benar
baginda Nabi itu merupakan sosok yang diutus. Mereka sampai mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu tukang syair, Kanjeng Nabi itu tukang sihir, ya, dan seterusnya. Hingga orang-orang sekarang, ya, tanda kutipnya mereka menuduhkan dengan tuduhan yang keji terhadap Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu menikahi anak di bawah umur dan seterusnya. Mereka memframing buruk agar kita ragu terhadap sosok Kanjeng Nabi. Itu yang kedua. Bahkan mereka juga membuat ragu terhadap kita yang namanya Al-Quran. Al-Quran ini juga diserang habis-habisan oleh mereka. Diserang habis-habisan mereka. Mereka kupas satu persatu. Mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran sama sekali tidak ada kesalahan. Cuman mereka, yaitu tadi loh, syubhat. Sekali lagi syubhat, Pak. Syubhat itu sebuah perkara yang secara tatanan dohir itu seolah-olah salah, tapi sebenarnya kalau difahami secara lebih mendalam, itu sebenarnya tidak salah. Ya, itu seperti itu. Mulanya banyak kan terkadang ayat Al-Quran itu seayat satu dengan ayat yang lainnya seolah-olah bertentangan. Tapi kalau diselidiki, difahami lebih dalam, ternyata saling melengkapi. Mulana tengeriki dingin ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kita harus menghadapi mereka. Kita harus menghadapi mereka. Bahkan mereka mencoba untuk membuat keraguan-raguan tentang ya Allah ya Rabbi ya Karim Al-Quran ini, di mana Masya Allah mereka itu menyerang dari segalanya, ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mereka menyerang tentang sosok ketuhanan, ya, keesaan Tuhan. Kemudian yang nomor 2, mereka menyerang tentang syahsiyatur Rasul atau kepribadian seorang Rasul. Mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu menikahi orang-orang di bawah umur dan seterusnya. Mulakno dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi iki pahamono tenan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, mereka itu li'annahum yadhauna maqayisal kamal min indihim summa yakisuna 'alaiha sulukiyati Rasulillah. Kenapa kok bisa mereka itu bahasa kasar ngomong dengan beraninya mencacat, menganggap kurang, bahkan mencela terhadap kepribadian Kanjeng Nabi. Karena mereka itu mengambil sebuah batasan kesempurnaan itu dari diri mereka, kemudian Kanjeng Nabi diukur dengan batasan kesempurnaan yang mereka miliki, yang mereka buat. Paham ora? Di contoh, kita dalam pemahamannya mereka bahwa yang namanya menikah itu ya tentunya harusnya dengan seorang perempuan yang kalau di batasan kesempurnaan yang ada pada kita itu 18 tahun semisal, ya. Kemudian Kanjeng Nabi dikomentari dengan maqayisil kamal atau batasan kesempurnaan yang dibuat oleh mereka sendiri. Lah salahnya di situ. Harusnya bagaimana? Wahadza wat'un maklubun. Ini namanya sebuah penakaran yang sifatnya terbalik. Harusnya fal kamalu na'khuduhu minar rasul wa min fi'lihi la nad'u lahu nahnu maqayisal kamal. Harusnya kita yang mengambil takaran-takaran kesempurnaan dari Kanjeng Nabi. Bukan kok kita membuat takaran kesempurnaan, kemudian Kanjeng Nabi ditakar dengan takaran kesempurnaan yang kita buat. Nah, itu salahnya orang-orang yang tanda kutipnya mampu atau bahkan dengan beraninya mereka itu mencela terhadap kepribadiannya Kanjeng Nabi. Itu satu, dua. Yang nomor 3, mereka juga mulai meragu-ragukan terhadap hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali yang ada disebutkan di sini, seperti contoh yang namanya hukum talak. Jenenge hukum talak itu juga diragukan sama mereka. Kenapa harus ada yang namanya hukum talak atau menceraikan terhadap istri?
Jadi sebenarnya dalam syariat Islam itu memang yang namanya talak adalah sebuah hal yang sangat dibenci. Namun tanda kutipnya, yang namanya talak itu bukanlah sebuah kekejaman untuk seorang perempuan. Tapi yang namanya talak itu merupakan solusi untuk mengakhiri pertikaian secara baik. Gampangane ngomong lek ana wong lanang ambek wong wedok wis padha-padha gak senenge. Lah iki kan lek kate diterusno kan tambah gak apik to, Pak. Sehingga dengan adanya yang namanya talak atau cerai, sehingga ini namanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan sebuah pertikaian. Karena tidak mungkin orang yang benar-benar masih bertikai akan terus bersatu. Itu tidak mungkin. Juga banyak yang ya Allah ya Rabbi ya Karim bertanyakan sama orang-orang yang membuat keraguan tentang Al-Quran bahwa hukum waris, Pak, kamu tahu ngerti sih jenis hukum waris? Hukum waris itu kan lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan jatah double dari seorang perempuan. Banyak dari mereka yang mempertanyakan kenapa sih harus laki-laki itu harus double, kenapa nggak disamakan aja? Ini kan namanya nggak adil. Mereka mengatakan seperti itu toh. Banyak sekali menuntut yang namanya kesetaraan gender. Napa? Kesetaraan gender. Banyak yang menuntut seperti ini. Maka jawabannya ya nopo? Gampang. Jawaban nggak usah angel-angel. Kira-kira loh, kalau ada orang tua memiliki 2 anak, yang satunya masih di kelas SD, yang satunya sudah duduk di bangku kuliah. Haruskah orang tua itu menyamaratakan uang saku di antara kedua anaknya? Bocah SD disangoni 10.000. Sing bocah anak sing wis kuliah disangoni 50.000 semisal. Kira-kira loh, dengan membedakan ya nilai sangunya antara anaknya yang masih SD dengan anaknya yang masih kuliah, kira-kira itu dianggap adil atau tidak adil? Justru itu dianggap sebuah adil. Jadi adil itu tidak harus melulu tentang masalah persamaan. Iku koyok ngono wae. Gak usah dijawab sing terlalu ilmiah kok kakean omong gak deh. Ya. Jadi itu seperti itu. Lagi mereka juga meragukan tentang hukum syariat Islam kita. Berupa tentang kebolehan dalam syariat Islam ini untuk memukul seorang istri yang tanda kutipnya memukulnya itu tidak boleh sampai membuat sakit terhadap yang namanya kulit ataupun tulang. Toh dari orang-orang barat sana mengatakan, oh yang namanya Islam itu kejam. Islam itu memperbolehkan seorang suami untuk memukul istrinya. Kan seperti itu. Maka dijawab, yang namanya pukulan itu bukanlah sebuah kekejaman, tapi namanya dzarbu ta'dibin. Tolong dibedakan antara pukulan yang sifatnya dzarbu ta'dib dengan pukulan yang sifatnya itu merupakan pukulan kekejaman. Itu beda, Pak. Iku ngoten. Dan banyak sekali. Terakhir nih, mereka juga memperragukan terhadap ayat Al-Quran yang bunyinya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Jadi ayat surat At-Taubah ayat 33 niki ngendikaken huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Allah Ta'ala adalah zat yang mengutus terhadap para rasulnya, terhadap rasulnya dengan membawa huda, dengan membawa petunjuk, dan wadinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Tujuannya napa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar Allah Ta'ala menampakkan agama yang benar ini di atas seluruh agama. Maka pemahaman dangkalnya orang-orang, loh katanya agama Islam ini mau dibuat nampak di atas seluruh agama.
Tapi kenyataannya apa? Yang banyak di alam semesta ini justru adalah orang-orang non-muslim. Coba kita lihat. Nang sing jenenge sak dunya iki, Pak, yang paling banyak itu justru adalah orang-orang non-muslim. Orang muslim itu cuma sekian persen gitu loh. Mulane nang mriki dikatakan yaquluna wa ma'adzalika lam yatim ad-din wa la yazalu al-jumhuratu al-alamiyatu fid dunya ghairu mu'minina bil Islam yuriduna ayyushakkiku fi kitabillah. Di mereka itu ingin meragu-ragukan terhadap isi ayat Al-Qur'annya sampai-sampai mereka mengatakan, loh katanya agama Islam ini liyudhirahu alat dini kulli, akan dimenangkan, akan ditampakkan atas seluruh agama. Padahal seperti yang kita ketahui seluruh alam semesta ini yang ada yang banyak itu malah orang-orang non-muslim. Nah ini gimana? Berarti gak tepat no katanya mereka. Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, maknanya liyudhirahu alat dini kullihi, ini maksudnya adalah yaktubulahu al-ghalabatu bisidqi hujajihi wa qadayahu ala kurhin minal kafirina wal musyrikina fahum idan mawjudun lakin yadharu alaihim wa ya'lu dinul Islam wa yatarrunahum lil akhdi biqawaninihi wa tashri'atihi hillan limasyakilihim. Terus nangri ingin dikatakan maksud daripada memenangkan, menampakkan agama Islam di atas seluruh agama ini adalah memenangkan, menampakkan atas seluruh agama, bukan dengan arti menang dari segi jumlah, tapi artinya memenangkan, menampakkan atas seluruh agama ini dari segi bahwa agama Islam ini merupakan agama yang sangat kuat hujah-hujahnya, sehingga membuat mereka orang-orang kafir itu tidak berani. Kalau mau hujah-hujahan dengan kita nggak berani. Bahkan membuat mereka orang-orang kafir itu tunduk terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan ingin mengadopsi hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mulakno terakhir, kalau ngomong bahwa memang orang-orang kafir itu selalu berada di dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran. Itu bagi orang-orang kafir yang memang tidak menghendaki dan tidak mencari sebuah kebenaran. Tapi tanda kutipnya banyak sekali orang-orang kafir yang justru masuk agama Islam gara-gara memang mereka mencari sebuah kebenaran. Pokoknya ono wong kafir gelem buka Al-Quran tujuannya untuk mencari kebenaran, dijamin tidak lama dia akan mendapatkan petunjuk. Banyak orang-orang non-muslim gara-gara melakukan sebuah penelitian tentang madu, melakukan penelitian tentang laut yang terbelah, ya, maksudnya antara laut satu dengan laut yang lainnya tidak tercampur, ya. Semuanya setelah melakukan penelitian seperti ini akhirnya masuk Islam. Jadi yang mengalami keraguan-raguan orang-orang kafir itu adalah orang-orang kafir yang memang tidak mencari kebenaran. Tapi orang-orang kafir yang mencari kebenaran, mereka akan berada dan akan mendapatkan sebuah petunjuk. Pun kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kita lanjutkan dan kelanjutannya hatta ta'tiyahumus sa'ah. Pokoknya wong kafir ku bangga ragu wae sampai datang kepada mereka yang namanya as-sa'ah secara mengagetkan, baghtatan secara mengagetkan. Ai sa'atu mautihim, yakni waktu kematian mereka atau hari kiamat secara mengagetkan. Orang-orang kafir itu tetap akan terus meragukan terhadap Al-Quran sampai datang kepada mereka waktu meninggalnya mereka atau sebuah hari kiamat kepada mereka secara mengagetkan. Au ya'tiyahum 'adzabu yaumin akim, atau datang kepada mereka siksaannya hari yang mandul. Akim itu maknanya adalah mandul. Mandul itu berarti bagaimana? Huwa yaumu badrin.
maksudnya hari yang mandul itu adalah Yaumu Badrin, yaitu hari perang Badar. Hari perang Badar yaitu la khaira lil kufari karihi al-akim allati la ta'ti bi khairin. Ya, tangri kita akan seperti halnya perang Badar niki, yang mana orang perang-perang Badar ini sama sekali tidak membawa sebuah kebaikan bagi orang-orang kafir, sama seperti halnya angin yang mandul, artinya anginnya itu sama sekali tidak bisa mendatangkan terhadap perkara yang baik. Pon, tangriki ngaten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Kula lanjutaken malih tangriku. Nggih. Au huwa yaumul qiyamah la laila ba'dahu. Atau yang dimaksud dengan adzabu yaumin akim, hari yang mandul itu adalah hari kiamat. Karena napa? Besok di hari kiamat itu adalah hari yang tidak ada malamnya. Niki pun bolak-balik toh kula aturaken bahwa besok di hari kiamat, besok di surga itu tidak ada istilah siang, tidak ada istilah malam. Karena nopo? Selamanya yang namanya suasana di sana itu akan terus cerah, dan cerahnya itu tidak karena cahaya matahari. Bukan karena cahaya matahari. Lalu bagaimana untuk mengetahui waktu istirahat yang kalau di waktu dunia itu tanda kutipnya seolah-olah itu merupakan hari, seolah-olah itu merupakan malam hari. Ketika akan di pelajaran yang kemarin-kemarin, besok di surga itu cara mengetahui bahwa ini sudah gampangan ngomong waktu malam, bukan kok benar-benar malam, tapi waktu malam itu para ahli surga menutup rumah, menutup singgasana, menutup jendela mereka, sehingga itu menjadi tanda bahwa itu merupakan waktu malam, bukan malam tapi waktu malam. Bon, niki dingendikaken ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh tafsiran yang model seperti ini wahada ijtihadun yushkaruna alaihi. Lakin lamma nata'ammalu al-ayah wala yazalu alladziina kafaru fi miryatin minhu ila akhirih, yakni al-miryatu mustamirratun lakin badrun intahat ayil miryatu satadillu ila antaku masa'ah. Jadi paling enak tengriki ngendikaaken bahwa keraguan ini tidaklah berakhir ketika sesudah perang Badar. Akan tetapi semua ini akan terus, keraguan-raguannya orang-orang kafir terhadap Al-Quran ini akan terus ila antaku masa'ah, hingga benar-benar datang yang namanya hari kiamat. Pun kita lanjutkan. Al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Surat Al-Hajj ayat 56. Kita murati. Al-mulku yawma idzil lillah. Ya, kerajaan di hari kiamat ini mutlak hanya milik Allah Ta'ala. Yahkumu bainahum, Allah Ta'ala akan menghukumi di antara mereka. Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Maka orang-orang yang beriman dan beramal solih berada di dalam surga-surga tempatnya kenikmatan. Bon, al-mulku yawma idin ay yaumil qiyamah. Lillah ay wahdahu. Kerajaan di hari ini pun bolak-balik kula aturaken nggih, bahwa tanwin yang ada pada idzin itu merupakan tanwin yang mengganti dari napa? Jumlah. Jadi lek ditafsiri yaumil atau yaumal qiyamah ini bukan menafsiri kalimat idzinnya, tapi ini menafsiri secara murad. Kalau kembalinya kemana? Kepada yaumata tihim as-sa'atu baghtatan. Tang tafsir sawunya wonten. Ini sampun kula marsikaken ngoten.
Bon, maka kerajaan di hari ini, yakni di hari kiamat ini, lillah ay wahdahu, mutlak hanya milik Allah. Wa ma tadammanahu minal istiqrar nasibun lidhorfi. Apa yang disimpan oleh lafat yauma idin berupa istiqrar nasibun lidhorfi. Itu merupakan amil yang menasabkan terhadap dhorof. Jadi yauma idin itu kan dibaca nasab yauma kan ngaden. Itu kan dhorof. Yang namanya dhorof itu kan dibaca nasab tentunya butuh terhadap amil yang menasabkan. Siapa amil yang menasabkan? Yaitu al-istiqrar, lafat atau maddahnya lafat istiqrar yang ada pada yang tersimpan pada lafat yauma idin. Jadi cara lek pengen dimaknani lengkap, al mulku utawi kerajaan utawi keraton yauma idin. Yauma idin kang tetep ing dalem dinone dino takti saah taktihimus saah. Jadi ono tambahan kang tetep ngono maknane. Yauma idin kang tetep ono tetepe ono Pak. Tambah ono. Kang tetep ing dalam dinone ikilah ta'tihimus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahumul adzabu yaumal qiyamah. Pon. Sekarang kita lanjutkan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, al-mulku yauma idzin lillah. Kenapa harus ada penegasan seperti ini? Kerajaan pada hari kiamat itu mutlak hanya milik Allah. Kenapa harus ada penegasan seperti ini? Bukankah yang namanya kerajaan itu semuanya mutlak milik Allah semenjak di dunia, tidak menunggu hanya di hari kiamat? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, oh iya, karena kenapa kok butuh yang nama bahasa kasaran ngomong ditegaskan bahwa al-mulku yauma idzin lillah, bahwa kerajaan hari kiamat di hari kiamat itu mutlak hanya milik Allah. Itu karena memang bahwa di dunia pun sebenarnya seluruh kerajaan itu hanya mutlak miliknya Allah. Hanya saja tatkala di dunia Allah Ta'ala itu memberikan kepada sebagian orang sebuah kerajaan, sebuah kepemimpinan, sebuah pangkat. Nah, jadi secara tatanan dohir makhluk-makhluknya Allah Ta'ala ini banyak yang menjadi raja tatkala di dunia. Melano daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi persis daunnya beliau, bahasanya beliau ngeten. Alaisal mulku lillahi yauma idin wa fi kulli yaum. Apakah kerajaan itu bukanlah miliknya Allah Ta'ala, bukan hanya di hari kiamat, bahkan di dunia kan sebenarnya juga miliknya Allah. Naam, ya memang seperti itu. Al mulku lillahi fid dunya wa fil akhirah. Kerajaan itu mutlak hanya miliknya Allah Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Lakin fid dunya khalaqallahu khalqan wa mallakahum wa ja'alahum mulukan min batini mulkihi ta'ala lakinnahu mulkun la yadum. Akan tetapi tatkala di dunia Allah Ta'ala itu menjadikan makhluk dan Allah Ta'ala jadikan makhluknya sebagai raja dari perwakilan di dalam mulkullah atau kerajaannya Allah Ta'ala. Ya, lakinnahu mulkun la yadumu, akan tetapi itu merupakan sebuah kerajaan yang sifatnya tidak langgeng. Seperti yang didhaukan oleh Allah Ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Niki lho bahasane. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Mari kita ngendikaken bahwa kalau kehidupan di dunia Allah Ta'ala itu memberikan kerajaan kepada sebagian makhluknya. Tapi ini bukan kerajaan yang langgeng. Tanzi'ul mulka mimman tasya.
bisa kapanpun Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala tarik kembali kerajaan itu dari orang-orang yang dikehendaki. Niki ngoten, sehingga fafidun ya mulukun malakahumullah amran minal umur. Ya, maka di dunia banyak sekali raja-raja yang sengaja dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai raja. Akan tetapi fafiha milkun lil ghair. Ya, seolah-olah dunia ini ada raja-raja selainnya Allah Ta'ala, walaupun sebenarnya yang memberikan jabatan kerajaan itu adalah Allah Ta'ala. Adapun besok di akhirat, amma fil akhirati fal mulku lillahi ta'ala wahdahu. Ataupun besok di akhirat, maka yang namanya kerajaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala bertanya kepada seluruh para makhluk, limanil mulkul yaum, bagi siapa? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan di hari ini, yakni hari kiamat? Lillahil wahidil qahhar, hanya miliknya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tengeriki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Jadi penegasan bahwa kerajaan itu mutlak hanya milik Allah Ta'ala besok di hari kiamat itu untuk lebih menampakkan bahwa pada hakikatnya kalau di hari kiamat sudah tidak ada satu makhluk pun yang diberi kerajaan oleh Allah Ta'ala, diberi jabatan oleh Allah Ta'ala, sudah nggak ada. Teng kelanjutannya, yahkumu bainahum ay bainal mu'minin wal kafirin bima bayyana ba'dahu. Allah Ta'ala menghukumi di antara mereka, yakni di antara para mukminin dan juga di antara orang-orang yang kafir. Dihukuminya bagaimana? Bima bayyana ba'dahu, dengan dihukumi dengan yang akan diterangkan. Berupa apa? Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im fadlan minallah. Ya, maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka itu berada di dalam surga-surga tempatnya kenikmatan, yang mana mereka mendapatkan surga ini alasannya adalah fadlan minallah, itu merupakan anugerah dari Allah. Niki pun bolak-balik kula aturaken ya, bahwa urusan masuk surga itu memang murni fadlum minallah, merupakan karunia dari Allah. Tapi yang menentukan kelasnya surga ini, kelas surga yang ekonomi, atau kelas surga yang VIP, atau kelas surga yang VVIP, itu adalah amal solih yang kita lakukan. Paham ya? Walaupun bolak-balik nyontohakan kan, seperti halnya orang yang mau masuk ke tribun ya, beli tiket itu ada kalanya tiket ekonomis, ada kalanya tiket VIP, ada kalanya tiket VVIP. Itu yang menentukan adalah uang kamu, itu yang menentukan adalah amal solih kamu. Tapi perihal kamu bisa masuk, itu adalah orang yang menjaga. Kamu lulus sensor enggak? Cara nang dipadakne ambek nang wah panggone pesawat iki apa jenenge? Bandara, tempat imigrasi, kamu boleh sudah punya tiket, ya kan? Bahkan kelas tiketnya apa jenenge pesawat yang VIP atau bahkan VVIP atau cuma sekedar ekonomis. Tapi kalau kamu nggak lulus dari yang namanya imigrasi, nggak lulus Pak, kamu dicekal. Sama melaknat ngriki dingin-dikaken urusan melbu surga iku murni merupakan anugerah dari Allah, tapi sing menentukan kelas surganya kita adalah amal solih kita. Ngriki ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan terakhir. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin
Surat Al-Hajj ayat 50, Al-Hajj ayat 57. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Adapun orang-orang yang kafir dan menganggap menganggap bohong terhadap ayat-ayatku, faulaika lahum adzabum muhin, maka bagi mereka siksaan yang menghinakan, ya, siksaan yang menghinakan. Ai syadidun bisababi kufrihim, yakni siksaan yang sangat pedih dengan sebab kekufuran mereka. Pun berarti nopo, kita sekali lagi tegas bahwa orang-orang kafir itu nanti masuknya adalah terhadap neraka yang merupakan tempatnya siksaan yang sangat pedih. Lah mulane niki ayat-ayat yang seperti ini aku kudu eling. Wong zaman saiki itu kan banyak yang tanda kutipnya liberal. Mereka mengatakan bahwa yang masuk surga itu, akhirnya Pak, orang-orang liberal sekarang itu mereka sengaja melontarkan pertanyaan kepada kiai atau siapapun itu, mempertanyakan seperti ini. Apakah yang masuk kepada surga itu hanyalah orang Islam saja? Sering kan kita mendengar orang-orang yang tanda kutipnya mempertanyakan seperti itu. Apakah yang masuk terhadap surga itu hanya orang Islam saja? Apakah orang-orang kafir itu malah masuk neraka? Lah awak dhewe ngono kuwi ojo, bahasa kasarane ngomong ojo sungkan-sungkan katin menghukumi seperti itu. Qur'ane ngomong kayak ngono, Pak. Pokoknya yang beriman itu masuk surga. Orang-orang yang kafir itu masuk neraka. Tegas kayak ngono. Cuma wong saya kan liberal itu ya, yang sing rada angel orang-orang yang tanda kutipnya pemahamannya agak melenceng seperti itu. Sehingga terkadang membuat sebagian mukmin itu sungkan untuk mau menghukumi seperti itu. Tegas, Pak, ini yahkumu bainam, ini hukum daripada Allah Ta'ala di antara para muslimin dan juga orang-orang kafir. Ngoten lho. Tegas seperti itu. Malah ada yang mengatakan dari mereka bahwa semuanya baik orang muslim atau orang kafir pun juga masuk terhadap surga. Tahu krungu berapa? Oh, orang muslim itu masuk surga, orang-orang non muslim juga masuk surga, cuma gerdunya beda. Jadi ini orang-orang liberal itu. Cuma gerdunya beda. Ada ruwet ngurusi wong ini. Jawaban ngene loh, kamu gak sangel-angel. Jawaban ngene. Kamu tidak usah sungkan untuk menghukumi bahwa orang-orang kafir itu masuk terhadap neraka. Lah wong kowe ae yang Islam, kita yang Islam ini disesat-sesatkan oleh orang-orang kafir. Ya toh? Awak dhewe ini dianggap sebagai domba-domba yang tersesat. Paham ora, Pak? Orang kafir itu dengan tanpa sungkan-sungkannya menganggap kita bagaikan domba-domba yang tersesat. Lah kok awak dhewe katene menghukumi mereka masuk neraka ngono ae kok yo sungkan. Artinya begini, tapi jangan sampai salah persepsi bahwa berarti kita neraka nih wong mboten. Itu bukan tugas kita. Kita tidak memiliki tugas neraka nih wong. Oh, kon iku neraka enggak, itu bukan tugas kita. Cuma kalau ditanyai masalah masuk neraka atau masuk surga orang yang non muslim, ya jawabannya seperti ini. Paham ya? Jawaban tegas ngono ae. Wong kita orang-orang yang muslim saja dianggap sebagai domba-domba yang tersesat, awak dikatene menganggap mereka masuk surga. Lha aneh lho kon niku. Paham nggih? Pun niku ngoten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahu khairur raziqin. Surat Al-Hajj ayat 58. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.